Geopolitik sepertinya kembali memanas dan kali ini tidak tanggung-tanggung, ancaman terkait dengan invasi dari Israel kelihatannya semakin dekat. Tapi selain itu ada faktor lain yang kembali disorot, yaitu terkait dengan pergerakan yen yang kembali lanjutkan pelemahan. Kita lihat apa saja yang harus kita tandai dan juga kemungkinan menjadi isyarat untuk malam nanti. Ya, market move untuk kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah dikaitkan dengan pelemahan yen yang terus berlanjut dan bahkan sampai saat ini mendekati level 151. Ya, meskipun sudah berada 150.60, tapi ini cukup dekat dengan level all time high yang pernah tercipta atau tercatat di tahun 2022 yang lalu, tepat di bulan Oktober. Lebih tepatnya berada di kisaran 151.90-an atau mendekati 152. Nah, tapi teritori ini juga menjadikan catatan khusus bagi para pelaku pasar. Tentunya mereka menantikan apakah sekuat itu Kementerian Keuangan ataupun dalam hal ini adalah Bank Sentral Jepang untuk melakukan intervensi apa tidak. Satu sisi, kondisi ini juga menunjukkan kurang lebih apakah BOJ akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Tapi yang jelas belum ada kabar untuk intervensi, jadi kemungkinan ini dikaitkan dengan kekhawatiran intervensi, tapi selama belum terjadi, maka kemungkinannya spekulan akan mendorong hal tersebut mulai kenaikan. Di lain sisi, ada juga terkait dengan bond market atau pasar obligasi Amerika. Sebelumnya kita sempat mengabarkan ada 6 kali lelang yang menunjukkan minat terhadap obligasi tersebut cenderung meningkat. Tapi faktanya setelah 6 kali lelang, justru ternyata secara total, secara keseluruhan, minat terhadap obligasi pemerintah Amerika ternyata tidak setinggi ataupun tidak seluas yang diharapkan. Itulah sebabnya akhirnya pasar obligasinya turun dan yield mengalami kenaikan. Dan itu pula yang mendorong kenapa US dollar kembali menguat. Satu sisi, hal tersebut adalah negatif untuk risk asset. Nah, tapi yang juga menjadi catatan adalah akibat dari US Treasury itu mengalami kenaikan, tentunya USD Japanese Yen juga mengalami kenaikan. Nah, kemudian faktor ketiga adalah terkait dengan geopolitik. Hal ini dipicu dengan pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengatakan mereka sedang mempersiapkan untuk invasi darat. Tapi tunggu dulu, ada hal yang menunda, tapi juga kemudian sempat diabaikan oleh market karena yang terjadi adalah sebaliknya. Tingkat atau permintaan terhadap safe haven kembali meningkat sehingga kita sempat melihat gold yang sempat turun, ternyata dia kembali rebound bersamaan dengan kenaikan yield obligasi dan juga mata uang dolar. Ya, minat obligasi Amerika yang ternyata rendah mendekati kembali yield ke level 5%. Apa yang menjadi sorotan jika ternyata yield kembali mendekati level 5%? Tentunya salah satunya terkait dengan USD Japanese Yen bergerak naik, kembali mendekati atau bahkan bisa saja tembus ke level all time high. Nah, ini juga yang menjadi catatan khusus. Risk asset seperti saham mengalami penurunan dan minat terhadap safe haven sebetulnya agak berlawanan, agak kontradiksi, di mana emas harusnya turun, tapi kemudian tertopang oleh kondisi geopolitik. So, dari data obligasi yang ternyata menunjukkan lebih rendah, kurang lebih dikaitkan dengan rata-rata 6 bulan, maka kemungkinan inilah yang mengakibatkan kenapa dolar ataupun US Treasury yield sepertinya sekarang sedang berkuasa atas segala market. Nah, hal ini dicerminkan dengan tingkat permintaan internasional yang relatif lebih rendah. Oke, efek kenaikan yield obligasi kurang lebih saya gambarkan seperti demikian. Obligasi yang mengalami penurunan berarti kita anggap yieldnya yang akan mengalami kenaikan, sehingga dari efek yield yang mengalami kenaikan, of course, pertama adalah dolar juga mengalami kenaikan. Dengan dolar mengalami kenaikan, of course, USD Japanese Yen akan mengalami kenaikan pula, atau diartikan dolar yang menguat, yen yang melemah. Nah, di sisi lain, yang kontradiktif adalah pasar saham. Risk asset mengalami penurunan, termasuk juga pasar keuangan lainnya atau mata uang lainnya yang berlawanan dengan US dollar. Nah, hal inilah yang membuat kenapa kelihatannya posisinya juga tidak menguntungkan untuk emas. Emas sempat turun sampai level 1962 dengan cepatnya, tapi kemudian berbalik setelah ada kabar geopolitik. Jadi yang menyelamatkan emas sebetulnya adalah kondisi dari geopolitik yang kemungkinan akan kembali memanas. Oleh karenanya, safe haven dalam hal ini adalah dolar dan juga gold mengalami kenaikan yang beriringan. Jadi kita abaikan US Treasury mengalami kenaikan, tapi juga emas tetap mengalami kenaikan. Itulah yang disebut dengan anomali ataupun keanehan yang ada di pasar untuk saat ini. Nah, kondisi yang berikutnya adalah tanda-tanda dari geopolitik yang memanas adalah komoditi minyak.
yang juga mengalami kenaikan setelah sempat tertekan sampai level $82. Sayangnya memang kita tidak melihat kembali ke 80, tapi saya sempat mengatakan bahwa hati-hati begitu harga sudah berada di kisaran 80 sampai 82. Dan itulah yang terjadi. Rebound sampai zona 85, bahkan untuk saat ini bertahan di level resistennya. Nah, kemudian risk asset seperti saham dan juga mata uang itu akan mengalami penurunan. Dan itu pula yang mengakibatkan kenapa euro ataupun pound sterling mengalami tekanan turun, dan kita kembali lihat Wall Street mengalami tekanan turun. Terkait dengan mata uang yen sendiri, mau tidak mau, Menteri Keuangan Jepang kembali menginstruksikan untuk memantau lebih lanjut pergerakan dari mata uang tersebut. Satu ciri, teman-teman, kalau misalkan pernyataan tersebut muncul, maka itu adalah terkait dengan verbal intervention atau intervensi verbal yang biasanya dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Bahkan, kalaupun ada, kemungkinan maksimumnya hanya 100 poin atau paling mendekati 50-70 poin. Jadi efek yang tidak terlalu besar tersebut mengakibatkan spekulan akan mendorong kembali. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Naik sampai level 150.60 dan belum ada tanda-tanda versi ataupun verbal intervensi tersebut berpengaruh terhadap market. Apalagi US Treasury-nya tetap dalam kenaikan. Nah, tapi kita akan coba lihat lebih lanjut. Apakah teritori 150 sampai 152 ini adalah teritori yang wajib untuk mereka bertindak atau dalam hal ini intervensi? Karena tidak ada real intervention, berarti kemungkinan USD Japanese Yen akan kembali menciptakan new all-time high, dan itu yang akan sungguh berbahaya. Naik di atas 157 sangat memungkinkan kalau ternyata 152 dibongkar atau ditembus. Itu adalah new all-time high yang sempat tercatat di tahun 2002 yang lalu. Jadi kita akan lihat di sini apakah double top berfungsi maksimal atau kita akan lihat new all-time high yang terbaru. Dan ya, saya rasa saya pernah membahas ini dengan target proyeksi ke level 170 kalau tidak ada tindakan dari BOJ ataupun kementerian setempat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data ekonomi nanti malam, maka kemungkinan potensinya juga harus diawasi dengan kondisi geopolitik, di mana Israel sepertinya masih penasaran. Dan Benjamin Netanyahu dengan serius mengatakan bahwa mereka mempersiapkan untuk melakukan invasi darat. Tapi sebetulnya tadi malam sempat ringan, sempat soft, dan juga sempat diartikan dengan momentum yang mulai ada tanda-tanda damai. Tapi sayangnya ternyata penundaan bukan dikaitkan dengan gencatan senjata ataupun perjanjian damai, melainkan memberikan waktu untuk Amerika mengirimkan rudal pertahanan. Hal ini dikaitkan dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi sudah 3 kali terjadi terhadap base ataupun home base dari militer Amerika yang berada di Syria, kemudian dari Arab Saudi, kemudian juga yang ada di teritori Gaza. Jadi ini yang kemungkinan akan memberikan dampak yang sangat serius. Apalagi sudah diketahui bahwa Iran berada di balik semua ini, dan termasuk keterlibatan Iran sewaktu persiapan penyerangan Hamas di tanggal 7 Oktober yang lalu. Saya jadi penasaran, apakah kita akan dapatkan ketegangan tersebut meningkat di akhir pekan apa tidak? Kalau ya, berarti data ekonomi nanti malam sedikit diabaikan, walaupun sebetulnya itu bisa berdampak at least mungkin 20 menit. Tapi setelah itu, mungkin saja langsung fokus kepada kekhawatiran geopolitik tersebut. So, malam ini kita akan lihat beberapa data dari Eropa dan juga dari Amerika. Tentunya titik beratnya adalah ECB untuk Eropa, di mana Bank Sentral diperkirakan mempertahankan suku bunga 4,5%. Dan kalau itu terjadi, Euro amblas, pound sterling ikut amblas. Tapi kalau misalkan kita dapatkan kejutan, katakanlah ECB tiba-tiba menaikkan suku bunga, mungkin saja kita akan dapatkan harapan euro akan rebound. Pound sterling mungkin sedikit rebound, tapi tidak akan terlalu banyak karena otomatis kebijakan ECB lebih agresif daripada BOE, sehingga euro akan menguat dibandingkan pound sterling. Bahkan pound sterling semakin tertekan kalau misalkan data nanti malam Amerika menunjukkan data yang lebih kuat sehingga dolar kembali mengalami penguatan. Tapi seperti biasa, 2 minggu lalu kita pernah berhadapan dengan data ekonomi versus geopolitik, di mana respon market akan hingga terlebih dulu akan merespon terlebih dulu dengan data ekonomi yang ada, kemudian tak lama kemudian dia berbalik dengan kondisi geopolitik yang dikhawatirkan akan memanas. Jadi hati-hati teman-teman. Kalaupun dolarnya menguat, lalu kemudian ada kisi-kisi geopolitik yang akan memanas, maka respon yang saya harapkan adalah emas akan turun terbatas, kemudian dia rebound. Sementara untuk mata uang ataupun pasar saham, dia akan turun, tapi lanjut turun karena efek geopolitik.
Ya, dengan demikian kita belum sebisa sesantai mungkin sampai at least akhir pekan ini. Karena setelah data ekonomi yang juga akan tercatat atau dipertimbangkan oleh Bank Sentral minggu depan, tapi juga kondisi geopolitik yang mungkin saja memanas sampai akhir pekan atau bahkan mungkin di hari Jumat ataupun Sabtu. Kemungkinan itu yang akan menjadi bayang-bayang market. So, safe haven, saya rasa masih bisa untuk rally.